Smart viewers, siapa di sini yang merasa burnout atau mungkin ada istilah baru yaitu bore out. Nah, kalau misalnya lagi ngerasa kayak gitu, pas banget di segmen Talk with Venusian kali ini kita akan membahas dua masalah tersebut dan saya nggak sendirian. Sudah ada Kak Ajeng Dia Hartawati selaku Management Officer and Counselor Internship Center Binus. Halo Kak Ajeng, apa kabar? Halo, baik, sehat. Selamat sore dan senang akhirnya bisa ngobrol-ngobrol mengenai topik ini bersama Kak Ajeng. Sebelumnya aku mau ucapin terima kasih dulu udah meluangkan waktunya ke sini. Dan ini tuh sebetulnya aku sempat mendengar istilah ini tuh sebetulnya dari salah satu podcast di YouTube. Itu waktu itu dijelaskan sama salah satu psikolog juga. Nah, mungkin kalau aku pribadi sebetulnya kan sering mendengarkan burnout. Gue capek banget burnout, gue stres banget burnout. Tapi untuk istilah burnout ini sebenarnya aku baru mendengarkan sebetulnya. Aku mungkin cemil atau tolong koreksi kalau misalkan ternyata ini adalah mungkin istilah yang lama tapi mungkin aku yang baru dengar gitu ya Kak. Tapi sebelum membahas lebih itu aku pengen jelasin dulu dong Kak, apa sih Kak burnout dan juga burnout itu sendiri? Aku mungkin akan ceritain dengan bahasa yang paling mudah kali ya supaya enak nanti keingetnya gitu. Yes. Kalau burnout itu kan kita extremely biasanya stres banget gitu kan. Di fisik itu kayak ngerasanya sakit badan semua, pegel-pegel, pala pusing gitu ya. Nah, tapi kalau burnout itu extremely kita terlalu santai gitu. Jadi kita kayak nggak ada tekanan. Nah, kalau mau dikasih imajinasi nih ya. Jadi kalau burnout itu kita bisa rusak karena terlalu panas, terbakar gitu ya. Tapi kalau burnout kita terlalu dingin. Badan kita kan kalau di tempat yang terlalu dingin juga sakit kan. Nah, cuman mungkin bedanya kalau selama ini tuh kita lebih banyak menyebut aku burnout nih, buat ngeluh tuh enak gitu. Tapi kalau misalnya mau ngeluh, aku bore out nih gitu, kayaknya kurang familiar kayak gitu sih. Padahal jangka panjangnya itu sama-sama merusak antara fisik dan juga mental kita sih. Oke. Kalau misalnya yang kita sering jumpai memang istilah orang-orang yang sering keluhkan itu burnout itu berarti sesuai dengan definisinya atau sebetulnya tadi ngerasainnya burnout nih tapi ya yang dia keluarkan kata-katanya adalah burnout kayak gitu atau gimana? Kalau burnout itu benar sih yang sering dipakai gitu ya. Itu benar karena biasanya banyak kerjaan, gampangnya gitu kan. Nah, tapi kalau yang burnout itu jarang dikeluhkan karena keenakan. Oh, Jadi proses merusaknya itu adalah karena kita terlalu tidak ada pressure, kita keenakan. Nah, padahal di keenakan ini itu kita terlalu santai, kita nggak bertumbuh, akhirnya kita matinya karena kita nggak bertumbuh gitu. Oke. Nah ini kan kalau misalkan di topik ini dibahasnya tuh dari point of view pekerja sebetulnya. Yang emang balik lagi sering lagi kita dengar adalah burnout, terlalu stres, burnout bisa sampai ke fisik juga gitu kan. Tapi juga ternyata ada lagi istilah namanya burnout yang terlalu santai malahan. Dari dua kondisi ini seberapa serius sih Kak sebetulnya ternyata itu menjadi concern mungkin yang harus diperhatikan oleh perusahaan? Oke. Sebenarnya perusahaan itu kan bertumbuh ketika di dalamnya yang salah satu sumber dayanya itu manusia itu juga ikut bertumbuh. Kalau misalnya sumber daya manusianya itu stuck gitu ya, apalagi rusak, nah otomatis perusahaan juga tidak akan bertumbuh, stuck atau bahkan mungkin hancur gitu. Jadi kalau dari individu di dalamnya itu juga mengalami masalah, ya otomatis perusahaan dan bisnisnya akan bermasalah gitu. Jadi ini memang perlu jadi bahan untuk diperhatikan sih, disadari gitu. Jadi memang jadi salah satu fundamental dari sebuah perusahaan atau bisnis kayak gitu. Oke, lalu apa nih faktor utama yang memicu burnout dan juga bore out itu sendiri? Paling gampang itu gini, jadi sebenarnya burnout dan bore out itu ada karena ada gap antara beban kerja sama kemampuan individu itu sendiri. Jadi kalau burnout itu kan antara beban kerja yang terlalu banyak, tapi kemampuan individunya ini tidak mampu untuk menyelesaikan, entah itu dari segi
waktu, kemudian banyaknya tugas, atau mungkin kemampuan memanajemen pekerjaan gitu, atau mungkin kemampuan untuk dari segi ilmu pengetahuannya itu tidak seimbang, jadi terlalu berat di sisi tuntutannya. Nah, tapi kalau yang burnout, mungkin ini punya kualitas yang justru di atasnya dari yang diberikan gitu. Jadi kayak pekerjaannya terlalu mudah bagi individu gitu. Jadi dia punya spesifikasi kualitas atau kemampuan yang lebih dari tugas atau pekerjaan yang diberikan gitu. Nah, ditambah kalau burnout ini karena dia di dalam struktur ya, di dalam sistem, dia nggak punya wewenang atau punya kuasa untuk menyampaikan dirinya itu pengen mencapai atau pengen mengerjakan apa itu nggak bisa. Nah, itu jadi akhirnya burnout. Tapi kalau misalnya dia bisa menyampaikan, nah itu akan jadi jembatan. Nah, itu biasanya akan mengikis masalah kayak gitu sih. Nah, ini kan berarti menjadi permasalahan yang emang dialami oleh perusahaan itu sendiri. Kalau misalnya memang itu terjadi, tapi aku yakin pasti ada ya kan. Perusahaan pasti ada dong dua permasalahan gitu. Nah, kayak misalnya nih, mungkin kalau burnout ya contohnya 10 tahun disuruh fotokopi mulu, disuruh tanda tangan doang, itu kan mungkin itu salah satu yang jadi penyebab dari burnout itu sendiri, betul ya Kak? Kayak gitu contohnya. Nah, terus kalau misalnya si perusahaan merasa ada permasalahan kayak gitu, dampaknya apa Kak? Itu perusahaan sendiri. Karena kan tadi Kakak bilang itu kan fundamental kan, kita harus sama-sama growing gitu. Tapi kalau misalnya ada permasalahan ini, dampaknya apa Kak untuk perusahaan? Nggak bertumbuh itu nomor satu yang jelas. Terus kalau misalnya burnout, biasanya karena kurang kerjaan lah gampangnya kita nyebutnya, dia akan cari-cari kerjaan. Kalau kerjaannya itu proaktif membangun visi yang ke arah visi misi perusahaan, bagus ya. Tapi kalau kerjaannya itu jadi yang tidak produktif, contohnya kayak bergosip, scrolling, atau mungkin bikin drama gitu ya, yang nggak ada kaitannya sama peningkatan kualitas diri maupun kualitas dari perusahaan. Nah, itu kan akhirnya jadi gimana? Sama-sama menurun, sama-sama rusak gitu kan, akhirnya jadi masalah gitu. Apalagi kalau itu dibiarkan gitu, tidak diberi solusi, itu akhirnya jangka panjangnya sepertinya kayak baik-baik aja, padahal itu pelan-pelan mengikis dari bawah, nanti tinggal tunggu robohnya aja. Wow, berarti itu kecil, permasalahan kecil, lama-lama jadi bukit, lama-lama jadi runtuh semuanya kayak gitu ya. Wow, ternyata ini permasalahan yang cukup serius berarti ya Kak ya? Iya, tentu aja. Nah terus menurut Kakak, kira-kira jika dilihat dari sudut pandang perusahaan, nah tadi sebetulnya mana yang lebih bahaya dalam jangka panjangnya? Karena kan yang kita rasain selalu burnout kan Kak. Ternyata ada juga nih burnout tadi gitu. Dan jangka panjang selain untuk mengikisnya lagi, apalagi sih Kak dampaknya yang akan dirasain perusahaan? Kalau jangka panjang sebenarnya dua-duanya itu sama-sama berdampak negatif. Cuman mungkin bentuk merusaknya itu berbeda. Kalau yang burnout itu perusahaan jadi kehilangan talenta-talenta karena mereka tumbang. Entah itu sakit, kayak misalnya kalau yang lagi sering sekarang itu adalah anak muda udah stroke ya kan, sudah darah tinggi, udah masalah gitu ya, akhirnya nggak bisa bekerja kan. Kalaupun kerja jadi nggak bisa maksimal, nggak bisa optimal gitu. Nah, tapi kalau yang burnout, nah ini bikin menjadi mudahnya bahasanya perusahaan tidak efisien, kurang efektif gitu. Jadi mungkin mengeluarkan budget gaji gitu ya, benar. Tapi ternyata individunya tidak bisa membangun atau mengerjakan sesuatu yang itu bisa menyelesaikan masalah perusahaan. Akhirnya di situ pelan-pelan kurang efisien, akhirnya nggak bisa bertumbuh. Kalau nggak bertumbuh itu kan perusahaan jadi stuck, kemakan oleh zaman kan. Nah gitu. Kalau dari individunya sendiri juga akan kemakan oleh zaman, dan juga dari sisi psikologis. Kalau yang tadi burnout badannya sakit, nggak tumbang secara fisik, akhirnya dia nggak bisa kerja, stres juga, aku tidak berguna lagi gitu. Nah, yang sisi burnout sama, mungkin karena dia terbiasa nih, keenakan, jadi melakukan hal-hal simpel itu bagi dia cukup. Terus dia daya tahannya jadi menurun, jadi mudah gampang stres. Kena cobaan dikit dia stres gitu, dikasih kerjaan tambahan dikit protes gitu, atau mungkin dia stres banget. Nah, akhirnya dari sisi kualitas di dalamnya juga menurun
kayak gitu. Oke, lalu apa yang harus dilakukan oleh perusahaan? Karena gini, kalau misalnya kita melihat dari sisi burnout-nya, ini kan orang atau individu yang melakukan kerjanya stagnan seperti itu, belum berkembang, atau mungkin itu bisa terjadi karena dari perusahaannya itu tidak melihat potensi itu. Bisa terjadi kayak gitu nggak, Kak? Iya bisa, kayak tadi di awal kan aku jelasin ada gap gitu kan antara kemampuan dari si individu dengan beban kerja yang diberikan gitu. Nah kalau misalnya dia kelebihan kan artinya dia bosan. Nah kalau misalnya dia bosan merasa aduh aku mau bertumbuh nggak bisa, terus dia komunikasikan, akhirnya mungkin leadernya atau perusahaannya ngasih challenge gitu ya, ngasih ruang buat dia silahkan bertumbuh atau coba segala hal yang mungkin bisa menumbuhkan kita bareng. Oke, itu bagus, itu jadi problem solvingnya gitu. Tapi kalau akhirnya nih, dia menikmati rasa nyaman itu, dia berleha-leha terus, hanya menghabiskan waktu yang penting aku datang gitu. Benar. Duduk di meja dan scrolling, waktunya pulang gitu. Akhirnya dari sisi individu keenakan, kayak tadi kan psikologisnya, dia jadi tidak terbiasa lagi untuk menghadapi tantangan, mungkin sisi kreativitasnya jadi tidak terasah juga atau ketinggalan zaman ya kan. Akhirnya dari pertumbuhan perusahaan terdampak juga gitu, apalagi kalau tadi ditambah drama-drama itu kan. Lalu apa Kak, kalau misalnya melihat dua permasalahan itu, tapi kan kadang-kadang perusahaan belum tentu langsung tahu ya kalau oh ini tuh lagi ada burnout dan juga burnout. Tapi apa yang harus dilakukan perusahaan untuk bisa mengatasi masalah tersebut? Karena kalau tadi dari statement Kakak, kita yang harus bisa berkomunikasi atau kita bisa ngomong langsung. Tapi di perusahaannya sendiri gimana tuh Kak? Betul. Kalau dari sisi perusahaan mungkin nggak langsung HR turun tangan gitu ya, karena kalau perusahaannya besar akan susah gitu kan. Nah sebenarnya yang akan sangat bisa berpengaruh adalah kemampuan leader. I see, oke. Dan juga kalau dari sisi perusahaan HR gitu ya, gimana dia menyeleksi individu-individu yang memiliki value serupa dengan mereka. Karena nanti perkumpulan individu gitu, kumpulan manusia itu akan saling mempengaruhi energinya. Nah, jadi kalau tadi kayak misalnya yang satu semangat, yang satu malas-malasan, tapi leadernya menyamaratakan, yang satu mungkin ketiban kerjaan, yang satu terlalu santai, yang satu bergosip, cari drama, yang satu stres nyelesain kerjaan. Akhirnya lingkungan kerjanya jadi nggak sehat. Gitu. Dan itu berarti tugasnya leaders berarti untuk utamanya berarti leadersnya dulu dekatnya gitu. Itu dulu. Kemudian kalau leadersnya memiliki kemampuan untuk open komunikasi gitu kan, terbuka, terus mungkin ada evaluasi rutin, jadi ngobrol enak gitu ya. Jadi lebih cepat teratasi. Terus ditambah lagi kemampuan leader melihat potensi kelemahan dari anggota timnya. Jadi mapping untuk kamu ngerjain ini ya dengan deadline sekian, kamu yang ngerjain bagian ini ya pas. Iya. Itu adalah PR dari leadersnya. Berarti adalah kuncinya adalah para leaders harus lebih punya pendekatan lebih koneksinya tuh mestinya lebih intens lagi gitu kepada para setiap anggota divisinya gitu ya, supaya kita bisa lebih mengenal lagi apakah kamu burnout atau mungkin ada permasalahan yang lainnya yang kita mungkin nggak tahu. Tapi setiap permasalahan yang ada dalam setiap organisasi atau perusahaan kecil-kecil jadi bukit, nanti lama-lama akan menjadi runtuh. Untuk menghindari itu, jadi para leaders harus lebih terkoneksi lagi oleh para anggotanya. Kak Ajeng, thank you atas obrolannya hari ini, membuka wawasan yang pastinya. Thank you, dan semoga kedepannya nggak ada lagi ya Kak, bisa teratasi masalah burnout dan juga burnout. Smart viewers, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Jurnal Binus IAN.